Pewartaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah kemah." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untukku diami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau mengiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan atau ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kukuh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kukuh untuk selama-lamanya." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun takhtamu turun-temurun." Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Pewartaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan,
dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah erti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sehingga selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, kerana aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elizabeth, saudaramu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak lelaki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bila saja pembacaan Injil yang kita dengar hari ini diwartakan seolah-olah
hati saya begitu bergembira sekali karena mengingatkan akan pengalaman hidup saya sendiri. Suatu ketika Bapak Uskup, setelah saya selesai pembelajaran ataupun pembentukan di Seminari Tinggi Santo Petrus Kuching, Bapak Uskup menyarankan saya untuk menulis surat sebelum ditabiskan menjadi deacon. Dan bila saya dengar suara Bapak Uskup meminta saya untuk menulis surat, terus timbul dalam hati saya pertanyaan, adakah saya nanti dapat memenuhi kepribadian sebagai pelayan Tuhan? Dan seolah-olah dalam hati itu banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul. Tapi seolah ada Roh Kudus membisik dalam hati saya. Jadi selama ini hampir 9 atau 10 tahun kamu di seminari, kamu tidak mengenal lagi suara saya. Dan di sanalah dalam bisikan hati itu kan saya tanyakan diri sendiri, apa perasaan saya semasa dalam pembentukan? Dan memang saudara-saudari, secara pribadi salah satu kunci yang membuat saya menulis surat itu ialah selama 9 ataupun 10 tahun berada dalam pembentukan itu, hidup saya begitu gembira. Di sebalik cabaran-cabaran, tekanan-tekanan, pembelajaran dan sebagainya, saya masih tetap dapat merasakan kegembiraan itu. Dalam hidup berdoa, saya bertanya diri saya, selama dalam pembentukan, pernahkah saya ada dalam hati saya melakukan salah satu tugasan utama menjadi pelayan Tuhan ialah hidup berdoa? Adakah saya melakukannya hanya karena kemestian, kewajiban? Dan saya tanya dalam hati saya, doa itu sudah sebati dalam diri saya, dalam hidup saya. Saya bertanya lagi, selama saya dalam pembentukan, hubungan relasi saya dengan sahabat-sahabat para seminarian yang berjalan bersama, adakah hidup berkomuniti saya itu begitu baik? Adakah kehidupan saya itu bersama-sama dengan mereka sentiasa ke arah kebahagiaan? Dan saya dapati kehidupan saya bersama-sama dengan hidup berkomuniti itu tidak ada cacat celanya. Walaupun kadang-kadang ada salah paham dan sebagainya, tetapi diselesaikannya dengan cara yang baik. Dan saya bertanya lagi, bagaimana pula dengan kehidupan pastoral saya? Selama 3 tahun berturut-turut itu diantar ke paroki-paroki untuk melayani selama 4 bulan sebelum kembali ke Kuching. Dan memang banyak sekali tanggung jawab dan juga yang perlu dilakukan. Dan saya begitu bersyukur karena pengalaman-pengalaman itu yang membuatkan saya matang, memahami apa yang dimaksudkan sebagai seorang pelayan di paroki. Dan kehidupan saya rasa sungguh bergembira dan diberkati mendapat pengalaman-pengalaman melalui pastoral. Jadi inilah yang saya renungkan, dan dengan tenang, dengan hati yang terbuka, dengan berharapkan kepada Tuhan, saya menulis surat itu, dan Bishop menerima surat saya itu, dan saya ditabis menjadi deacon. Saudara-saudari, di Keuskupan Kiningau juga sekarang ini di setiap paroki kita sedang mengadakan pemilihan ahli jawatan kuasa di dalam
setiap paroki, bermula daripada KKD, KUK, zone, community, komite, kerasulan, dan semuanya ini memerlukan kerjasama di antara semua umat-umat. Dan banyak sekali cabaran-cabaran yang saya dengar, mungkin boleh dikatakan sebagai keluhan. Ada yang terpilih yang dia katakan, saya tidak sangka betul saya boleh jadi pengurusi. Muka saya nih layakkah nih? Saya tidak berpelajaran, saya tidak pandai bercakap-cakap. Dan ada lagi yang mengatakan saya terlampau muda untuk dijadikan menjadi di dalam pelayan Tuhan ini, dalam AJKT, di peringkat-peringkat KKD ataupun KUK. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi coba kita belajar daripada Bunda Maria. Ada 3 perkara yang saya ingin tekankan di sini, bukan sahaja untuk semua yang sudah dipilih AJKT dalam di mana-mana KUK ataupun KKD ataupun zone, tetapi untuk semua umat. Karena 3 perkara ini bukan sahaja melibatkan pemilihan-pemilihan AJKT itu tertentu, tetapi juga sebagai kita punya spiritual persiapan rohani kita untuk merayakan Natal nanti. Pertama, selama hidup kita, apa respon kita dengan sabda Tuhan? Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, adakah firman Tuhan itu masuk, meresap dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman itu? Adakah firman Tuhan itu telah menjadi sebati dalam diri kita, kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita inspirasi, dan memberikan kita keterbukaan untuk mahu menerima, melayani, dan juga menghargai segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bunda Maria, bila dia didatangi oleh malaikat, dia memberikan perhatian, memberikan telinganya, dan membuka hatinya untuk menerima apa yang dikabarkan oleh malaikat itu. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dalam pribadi. Demikian juga Bunda Maria, dia bertanya, saya tidak bersuami, macam mana mungkin perkara ini boleh terjadi? Dan malaikat itu memberikan pengukuhan kekuatan kepada Bunda Maria. Hai Maria, jangan takut. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Walaupun sabda Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, walaupun sabda Tuhan itu sentiasa berada dalam kehidupan kita, dan kita berusaha supaya sabda Tuhan itu menjadi salah satu asas yang akan memberikan pengukuhan kepada kita, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tetap ada. Jadi tanggung jawab kita, respon kita kepada sabda Tuhan itu ialah kita berani, kita mau bertanggung jawab, dan juga kita mahu supaya apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi cabaran-cabaran itu tetap ada, tetapi kita harus berani menghadapinya. Sama seperti Bunda Maria, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya, tetapi malaikat memberikan peneguhan kepadanya. Demikian juga dengan kita. Tanggung jawab kita bersama dalam pelayanan-pelayanan kita, apapun pelayanan kita. Mungkin kita kurang yakin, tapi belum coba, belum tahu. Roh Kudus Tuhan itu mempunyai cara tersendiri untuk membimbing kita
Dia akan menguasai kita dan menunjukkan kita, menuntun kita mengikut kehendak Dia dan bukan mengikut kemahuan kita. Dan Tuhan punya cara itu sangat istimewa sekali. Kadang-kadang kan gitu juga, macam mana mau jadi seorang deacon, mau bercakap-cakap pun di depan pun kurang yakin. Tetapi, nah kamu tengok saya saat ini semua adalah karena Roh Kudus Tuhan yang berperanan dalam diri kita. Jadi jangan takut dalam pelayanan dan apapun tanggung jawab yang diamanahkan. Percaya pada diri sendiri, percaya pada rahmat yang akan sentiasa membina kita. Ketiga, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Bonda Maria bila dia nyatakan perkataan ini, ayat ini, dia pertama menyerahkan seluruh kehidupannya. Dia mempercayakan seluruh hidupnya kepadanya, kepada Allah di surga. Kedua, jawaban Bunda Maria ini datang daripada sudut hati dia yang terdalam sekali. Ketulusan hati dia, kejujuran hati dia, keikhlasan hati dia. Yang ketiga, jawaban Bunda Maria itu ialah dia percaya Tuhan mempunyai rahmat untuk dia, yang mana dia akan digunakan menjadi alat Tuhan untuk mau menyatakan, melahirkan seorang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari, dalam kehidupan keluargaan kita, komitmen di dalam keluarga itu, komitmen di dalam pelayanan kita itu, jawaban kita ya. Biarlah ya kita itu daripada kepenuhan hati kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, persahabatan kita percayakan kepada Tuhan. Kedua, kita mahu supaya jawaban kita, keterbukaan hati kita untuk mau melayani Tuhan dan sesama itu, biarlah ia datang daripada ketulusan, kejujuran hati kita, tanpa melihat ataupun memikirkan impalan yang mahu kita dapatkan, dan juga menggunakan gereja sebagai batu loncatan untuk kemegahan diri. Ini semua yang perlu dikikis. Bunda Maria tidak mempunyai sikap-sikap seperti ini, dan inilah yang perlu dikikis. Dan biarlah ya kita itu, kita mahu supaya Tuhan yang berkuasa berkarya di dalam diri kita dan bukan mengikut kemauan kita. Jadi kita lihat dalam pembacaan pertama tadi bagaimana Nabi Samuel ataupun Nathan di mana memberikan teguran kepada Daud yang mahu membina sebuah bangunan untuk Allah. Tetapi Allah menegur Daud melalui Nabi bahwa bukan dia yang mempersiapkan tempat untuk Allah, tetapi Allah yang mempersiapkan kerajaannya itu melalui Daud. Dan kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini ialah kerajaan yang tidak pernah akan berkesudahan, yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini saudara-saudari, bila merujuk kepada kerajaan surga, apa yang dimaksudkan di sini? Kerajaan bukan bersifat politik ataupun kerajaan Malaysia dan mana-mana kerajaan. Yang dimaksudkan kerajaan di sini ialah membina ikatan cinta kasih yang kuat antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah, dan juga hubungan cinta kasih yang kuat antara sesama kita. Dan inilah kerajaan Allah yang dibina di dalam diri kita, keluarga kita, dalam KKD kita, dalam masyarakat kita, dan sesama kita. Jadi kerajaan Allah tidak pernah akan berkesudahan. Maksudnya, jika cinta kasih Allah itu tetap berkarya, mendapat tempat dalam setiap hati kita,
dalam keluarga kita, dalam community kita, maka kerajaan Allah itu tetap akan berkembang, tetap akan tidak mempunyai kesudahannya, karena Ia telah meraja di dalam diri kita dan kehidupan kita. Dan akhir sekali dalam pembacaan kedua, kita mendengar bagaimana Paulus menyatakan suatu kesaksian atau pengajaran kepada umat-umat di Roma, yang mana Allah itu telah nyata kehadirannya melalui kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang kita nantikan saat ini pada malam Natal nanti. Semoga persiapan kita dalam Minggu Advent yang keempat ini membuat hati kita melonjak bergembira, karena Tuhan telah melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Di sebalik cabaran-cabaran yang kita alami, kita telah percayakan diri kita, hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Dan inilah yang kita ingin syukuri pada malam Natal, karena cinta kasih Tuhan itu telah meraja dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan itu lahir kembali melalui misteri inkarnasi, misteri kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.